Halo, kembali lagi bersama saya dengan nama Paulina Leonufna, NPM 12114201210150, kelas keperawatan C, dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano, program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021-2022. Oke, di kesempatan kali ini saya menjumpai teman-teman sekalian dengan topik pembahasan baru, yaitu anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sistem yang membantu tubuh manusia untuk memperoleh keturunan. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua macam, yakni pada pria dan juga pada wanita. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu reproduksi pada pria. Secara anatomis, organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua macam. Ada organ internal dan juga organ eksternal. Organ internal pada pria terdiri dari penis, kelenjar aksesoris, dan juga sekumpulan ductus. Sedangkan organ eksternal terdiri dari skrotum dan juga testis. Kita bahas dari yang pertama, yaitu organ eksternal. Organ eksternal terdiri dari yang pertama ada skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testis. Dinding skrotum terdiri dari beberapa lapisan, yakni lapisan pertama mengandung kelenjar keringat, lapisan kedua berupa otot-otot halus, yang ketiga ada membran serous atau dasar dinding skrotum. Yang kedua ada testis. Testis merupakan saluran yang melilit-melilit yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang disebut sebagai tubulus seminiferus, di mana di dalam tubulus ini juga merupakan tempat terbentuknya sperma. Adapun di dalam testis ada sel yang menghasilkan testosteron dan juga endokrin yang merupakan hormon seks pada pria. Ternyata di organ eksternal ada juga salah satunya ada epididymis. Epididymis merupakan saluran yang menempel pada testis dan berkelok-kelok. Lapisan otot saluran ini semakin tebal ke arah ekor. Ini sesuai dengan fungsi epididymis untuk mendorong sperma menuju ke vas deferens. Kita masuk ke organ internal. Yang pertama ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Adapun di dalam vas deferens terdapat ductus masuk ke dalam prostat dan bermuara pada uretra. Adapun juga kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris diantaranya ada kelenjar fascicula seminalis. Kelenjar ini menyumbang 60% total volume semen. Cairan dari fascicula seminalis mempunyai sifat kental, kekuning-kuningan. Kelenjar prostat, kelenjar pansekresi semen cukup besar. Cairan yang dihasilkan mempunyai sifat encer seperti susu dan sedikit asam. Yang terakhir ada kelenjar bulbobertaris atau Cooper. Secara langsung tidak terlibat dalam sekresi semen, namun mensekresi mukus bening sebelum ejakulasi. Yang berikutnya ada penis. Penis memiliki 3 jaringan erektil, yaitu 2 buah korpus dan 1 buah korpus cariforum dari uretra. Setiap laki-laki normal akan mengejakulasi semennya sebanyak 2-5 mm per hari. Hasil dari proses ejakulasi sistem reproduksi pada pria yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis terbentuk melalui 3 fase. Yang pertama ada spermatositogenesis,
Yang kedua ada fase meiosis, yang ketiga ada fase spermiogenesis. Kita masuk yang kedua, ada reproduksi pada wanita. Secara anatomi, organ reproduksi perempuan terdiri dari organ reproduksi secara eksternal dan juga internal. Reproduksi eksternal terdiri dari klitoris, libia, dan juga lubang vagina. Sedangkan organ reproduksi internal terdiri dari sepasang ovarium dan juga ductus. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu ovarium atau ovari. Terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Oogenesis. Oogenesis adalah perkembangan sel telur, yakni sel telur dewasa yang belum dibuahi, yang dimulai dari mitosis sel germinal primordial dalam embrio, menghasilkan oogenia diploid. Ternyata di dalam reproduksi wanita ada kelenjar yang membantu mensekresikan hormon untuk membantu menghasilkan hormon lain. Yang pertama ada kelenjar pituitari, di mana dia menghasilkan dua hormon gonadotropin. Selain mengontrol proses spermatogenesis, testosteron juga berfungsi dalam karakteristik seks sekunder seperti genitalia, eksternal